Salve sama saudara, para sahabat, segenap keluarga yang dicintai Tuhan. Salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersuka cita. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa bersama saya, Romo Stefanus, Turibius Rahmat PR, Lentera Jiwa. Cahaya yang menerangi mata jiwa, mata batin, dan mata iman kita. Cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita, supaya hidup kita penuh dengan cahaya kebaikan dan kebenaran. Sama saudara, para sahabat, segenap keluarga yang dicintai Tuhan. Dalam Renungan Lentera Jiwa kali ini, saya mengajak kita semua untuk merenungkan bersama tentang bekerja sama dengan Tuhan. Carlton Harris yang berusia 20 tahun terkenal sebagai seorang penjahat dengan julukan bandit bertelanjang kaki. Dikarenakan kebiasaannya bertelanjang kaki pada waktu melakukan kejahatan. Masa kecilnya dipenuhi dengan hal-hal yang menyedihkan karena ia mengalami penyiksaan dan diabaikan oleh orang tuanya, sehingga sering tetangganya menghubungi Departemen Perlindungan Anak. Ketika ayah tirinya meninggal pada waktu ia berusia 7 tahun, ibunya sering mabuk dan membiarkan ia lapar serta memperlakukannya dengan tidak baik. Sejak dari situ ia mulai menjalani kehidupan yang liar di luar rumah. Pada usia 12 tahun ia mulai mencuri makanan, selimut, air minum, dan kemudian menyembunyikan diri di hutan selama beberapa hari. Masa lalu yang begitu menyedihkan ini akhirnya menghantar dia menjadi bandit besar yang terkenal. Begitulah masa lalu bisa mempengaruhi pembentukan masa depan kita. Kita tidak dapat mengubah masa lalu. Namun cara kita menanggapi masa lalu akan menemukan masa depan kita. Jika kita mengundang Yesus masuk untuk menguasai masa lalu kita dan membiarkan Dia mengubah hidup kita, maka hidup kita di masa sekarang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi jika kita tetap hidup dalam masa lalu kita dan mengeraskan hati untuk bertahan dan tidak mau membiarkan Tuhan mengubah hidup kita, maka hidup kita di masa sekarang akan menjadi kutuk bagi diri sendiri dan orang lain. Kiranya pesan dalam kitab Mazmur 139 ayat 23 menjadi doa bagi kita. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Sama saudara dan saudari terkasih, maukah kita bekerja sama dengan Tuhan agar Ia menguasai masa lalu kita, sehingga kita bisa mengampuni orang-orang di masa lalu yang membuat kita pernah dikecewakan, disakiti, dimanja berlebihan, dibiarkan hidup kering tanpa kasih? Kalau kita mau, maka hidup kita di masa kini dan masa depan akan menjadi hidup yang penuh berkat, bukan hanya bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi sesama kita dan juga demi kemuliaan Tuhan. Kita mohon rahmat dan berkat Tuhan agar kita sanggup bekerja sama dengan Tuhan yang mau mengubah hidup kita. Tuhan Yesus, telusurilah masa lalu kami dan masuklah di dalamnya. Angkat semua pengalaman-pengalaman pahit di masa lalu dan ubahlah setiap tetes air mata penderitaan, kekecewaan, kering tanpa kasih yang kami alami menjadi permata berharga di masa kini dan di masa depan hidup kami. Sehingga hidup kami diubahkan dengan kasih dan pengampunan. Yesus, jadikan hati kami seperti hati-Mu. Tuhan memberkati kita.